Sadar. Kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari jatuh warnanya lebih. Sudah saya bilang. Nih saya state Bapak Aing ya. Bapak Aing udah paham betul itu. Bahwa kadang-kadang ya maaf aja Jess. Kamu itu hidup mengharamkan yang tidak perlu diharamkan, menghalalkan yang tidak perlu dihalalkan sebetulnya. Ya, saya tidak bicara masalah ranah agama ya, jangan disangkut pautkan dengan agama. Agamamu, agamaku, agamamu. Kepercayaanmu, kepercayaanku. Tapi kita melihat sama-sama tentang apa yang bisa membuat kamu menciptakan monster di dalam rumahmu. Siapa monster itu? Bisa diri kamu dan bisa anak-anakmu. Dari mana? Nah, ini yang salah kaprah terjadi selama ini, ya. Tentang cukai rokok muncul dari mulutnya Bapak Aing. Tentang masalah gula muncul juga dari mulutnya Bapak Aing. Ana sudah ngomong 5 tahun yang lalu, bahkan terus mengkampanyekan, ya, sampai akun saya hilang semua. Yang membuat anak-anak kita yang merebut, yang merenggut nyawa mereka, yang membuat hasil kerja 10 tahun, 20 tahunmu itu menjadi tidak ada gunanya, tidak ada artinya, yang membuat BPJS uangnya habis 1 tahun mencapai 40-70 triliun, itu karena manusianya, kamunya, makanannya tidak diatur. Dengan konsep kamu makan enak, kamu ndak mikir bahwa kamu sedang menciptakan monster di dalam tubuhmu, monster di dalam tubuh anak-anakmu, sehingga menghancurkan, menghabiskan uang hasil kerjamu 20 tahun. Ndak apa-apa, pemerintah menyiapkan dana BPJS, ndak apa-apa, sehingga cuci darahmu dibayar, operasimu dibayar gitu. Tapi itu akan menghancurkan masa depanmu, karena mau tidak mau waktumu akan habis. Untuk apa? Untuk menjaga monster yang kamu ciptakan sendiri. Dan monster itu terbentuk karena makanan. Dan makanan itu adalah GUG L-ala. Nasi itu GUG L-ala. Bukan pestisidanya, Pak Gubernur Jabar, bukan. Tapi nasinya itu. Kalau kamu menggunakannya untuk bekerja, kalau kamu menggunakannya untuk olahraga, selama masa-masa produktifmu tinggi, produktivitasnya, tidak masalah. Contoh kayak anak SMA makan nasi, anak SMP makan nasi, ya, tiap hari jalan kaki ke sekolah. Tapi kalau kamu anak SMP, anak SMA, sekolah naik motor, mager, handphone-handphonean, ya, olahraganya jari, terus kemudian olahraganya mager, ya jangan makan nasi. Karena apa? Karena kamu pasti kena imbas. Gulamu pasti naik. Gitu. Ya, tepung itu gula. Tepung itu fruktosa buatan juga. Sakrosa buatan juga. Nah, orang enggak sadar tepung itu enak. Iya, benar, gurih. Ya. Ditambah lagi digoreng. Nah, jadi gorengan. Nah, enggak sadar itu gulanya 700-800 kali lebih gila ketimbang kamu minum gula itu sendiri. Gitu. Minum air tebu lebih bagus daripada kamu minum gula. Minum gula ya. Minum air dikasih gula, Jess. Tapi minum tebu pun enggak boleh habis diperes, enggak boleh lebih dari 15 menit, harus diminum. Hal yang perlu diperhatikan, jajanan. Apa yang membuat anak-anak kita kena masalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2? Suka enggak suka, saya mesti mengatakan kue, jajan, cemilan, itu yang membuat anak-anakmu kena diabetes tipe 1. Dan protein yang diasupkan lebih kecil banget ketimbang masalah gulanya. Betul kata Bapak Aing. Ya, proteinnya diabaikan. Bapak yang merokok lebih sehat ketimbang anaknya yang cuma dikasih jajanan. Nah, ya, makanya Bapak Aing juga yang bilang tidak perlu menaikkan cukai rokok. Yang penting itu bapaknya menyiapkan uangnya untuk membeli telur, daging, ikan, supaya anaknya mendapatkan makan itu. Tapi kalau cukai rokoknya dinaikkan terus, ya si bapak akan terus membeli ROE, KO,
Ya sehingga anaknya diabaikan, uang yang harusnya beli gizi akhirnya dibelikan jamu. R-Oro, Kaoko, itu kan nutrisi terbaik itu. Daun tembakau itu. Ya, kopi itu nutrisi terbaik. Makanya orang yang minum kopi, orang yang minum kopi ya, bukan minum creamer ya. Minum kopi, orang yang minum rokok, itu orang-orang yang sehat. Makanya mereka kemarin ketika Covid nggak kena itu. Mereka bebas dari masalah Covid. Nah, tapi diharam-haramkan sama yang nggak perlu diharamkan. Sampai kotaknya itu ditulisin berbahaya, ya, ditulisin dapat mengakibatkan. Harusnya stempel itu ada di black kue, ya, yang sekarang isinya rengginang ini, 2-3 hari lagi isinya jadi rengginang, ya, kaleng-kaleng kue yang sekarang ini sedang dipersiapkan hoax karena isinya nantinya rengginang. Ya, itu Jess yang harus ada stempel. Berbahaya, perhatian, peringatan, makan kue mengakibatkan gula darah naik. Nah, itu yang betul. Gitu. Makanya kampanye saya dari 5 tahun yang lalu saya bilang stop nasi, stop kue, stop jajan, stop tepung, stop gula, stop gorengan. Itu kan kampanye saya. Tapi kan saya malah dimaki-maki. Ada yang japri saya sampai mengatakan saya apa aja nggak ngerti saya. Ya kamu nggak nyadar, atlet loh. Atlet itu ya kalau sudah pensiun umur 35 tahun, 40 tahun, dia sudah nggak boleh makan nasi lagi. Karena apa? Karena intensitas latihannya tidak seperti ketika dia menjadi atlet. Anak saya itu nge-gym. Anak saya itu pelatih. Ya, anak saya udah peringatkan sama dia, kalau kamu udah mencapai 35 tahun, kamu udah gak main lagi, nah kamu harus stop nasi. Kamu harus hati-hati makan tepung, minum minuman manis. Harus hati-hati, karena apa? Tenagamu gak terpakai lagi. Jadi kamu harus hati-hati. Nah itu akan membuat badanmu memiliki mitokondria yang sangat sehat. Gitu. Saya setuju dengan Pak Dedi ini, ya. Itu yang harus diharamkan itu. Buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sehat, anak-anak kita cerdas. Itu masalah yang paling fatal. Kamu boleh antri di Jess, di rumah sakit. Kamu duduk aja, nggak usah ikut berobat. Duduk aja, kamu lihat. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang itu, anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun ke bawah yang mereka cuci darah berapa orang. Anak-anak umur 10 tahun ke atas yang cuci darah berapa orang. Satu rumah sakit aja. Satu rumah sakit. Kalau saya menyebut yang ada di Dr. Cipto itu, RCM itu satu hari itu enggak mati 70 anak itu. Kamu bayangin sebulan berapa itu? 70 anak itu. Jess, gila. Yang satu kena diabetes tipe 1, udah terminal, enggak ada obatnya, kecuali tinggal tunggu mati dan menghabiskan harta bapaknya, mamanya. Yang satu lagi diabetes tipe 2 masih bisa diobati kalau mau. Ya artinya kamu harus mencancang anakmu untuk tidak makan makanan yang berbau gula. Jajanan, cemilan, cepulo, ceblas itu harus dibuang semua. Yang terbaik ya minum racikan makcin bagi bangun tidur. Dan supplementation itu yang terbaik, sehingga 3 bulan ke depan kamu bisa melihat anakmu memulihkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Stop nasi, gula, tepung, gorengan, itu semua. Terus makannya apa Pak? Makannya telur, ikan, daging, seafood. Tidak sarapan pagi dan tidak makan malam. Itu cara satu-satunya untuk memperbaiki fungsi metabolik tubuh. Yaitu apa? Menyesuaikan makanan sesuai dengan siklus tubuh. Sarapan, bangun tidur minum racikan makcin. Tidak sarapan, makan telur jam 10, jam 11, antara jam 1 sampai jam 7 malam. Bisa pilih jam 4 atau jam 5 atau jam 6 makan. Ya, makannya apa? Ya itu telur, ikan, daging, seafood itu. Skip nasinya, skip gulanya, skip tepungnya, skip jajanannya. Semua yang berhubungan dengan gula. Gula itu kan fruktosa, sakrosa, glukosa itu gula. Sayur itu gula. Yang dibilang serat itu gula. Buah itu fruktosa, gula juga. Nasi itu gula juga. Belum lagi yang gula lagi yang kamu makan. Aduh, teh manis itu lebih gila lagi. Keripik itu gula itu. Kamu harus skip itu. Nah makanya telur, ikan, daging, seafood, ya. Bosen Pak, mbuh karepmu aku ora pusing. Bosen, pengen sehat tapi bilang bosen. Ya memang itu makananmu buat sehat. Jangan bilang bosen, makanya perlu dibuat supaya makanannya enak. Bagaimana? Telurnya dimasak 6 menit, ya, direbusnya 6 menit. Kalau telur ayam kampung 4 menit gitu. Itu baru sehat. Enak nyoy. Muah.